Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di webinar Kala Institute. Perkenalkan saya Dian Widya, selaku MC yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini yang berjudul Cara Bijak Kelola Sampah dari Sumbernya. Sedikit kami informasikan Bapak dan Ibu peserta webinar bahwa Carlo Institute adalah organisasi nirlaba di bawah naungan Kalista Foundation yang berfokus pada gerakan green living dengan moto Ayo Ciptakan Hutan di Mana Saja. Masya Lembaga Allah. ini didirikan karena keprihatinan terhadap semakin rusaknya lingkungan alami akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Baik, langsung saja sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga konduktivitas jalannya webinar. Yang pertama, silahkan untuk menonaktifkan audio selama MC atau moderator berbicara saat pemaparan narasumber dan boleh mengaktifkan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Yang kedua, boleh makan dan minum selama acara berlangsung karena acara ini bersifat santai namun tetap fokus. Yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis di room chat, raise hand, atau mengaktifkan audio secara langsung. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar, kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kami, Bapak Ahmad Sugiarto. Beliau merupakan Ketua BSI Karya Mandiri Jember. Halo Bapak, sudah terhubung bersama saya? Ya, siap-siap Mbak Ya, Dian. Bapak, Ya, gimana betul. kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sudah siap untuk memberikan materi yang luar biasa pada siang hari ini? Bisa, bisa. Langsung Oke, dalam. baik Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan yang telah kita lalui bersama, yang kedua pemaparan narasumber, yang ketiga diskusi, dan keempat penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke agenda yang selanjutnya, pemaparan materi oleh narasumber. Pada acara yang luar biasa ini, mari kita sambut narasumber yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Ahmad Sugiarto, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di bulan yang penuh berkah ini bagi umat Islam semua, semoga diberi kesehatan, dan bagi non-muslim semoga diberikan keberkahan dan kesehatan juga. Bapak dan Ibu yang ada di webinar kali ini, sebenarnya saya mohon maaf, di sini saya juga sebenarnya belajar sama-sama bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita, ataupun di lingkungan, ataupun khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Pada dasarnya untuk permasalahan sampah itu semua merasakan di seluruh Indonesia, bahkan dari kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini dominan dengan kawasan-kawasan kumuh yang dimana sifatnya masih belum bisa bagaimana mengelola sampah dengan baik. Memang semua terkendala pada SDM pada saat ini. Sehingga kita mencoba ini, kalau panggilan akrab saya itu sebenarnya Cak Mat ya. Kalau bahasa Jember itu Cak ya. Jadi nama lengkapnya Ahmad Sugiarto kan gitu. Jadi Bapak Ibu ya, saya sampaikan bahwasanya untuk pengelolaan sampah secara mandiri itu yang paling kita harapkan kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya mengandalkan dengan adanya regulasi, kebijakan atau apapun, ini malah menjadi kebuntuan ketika tidak ada kebijakan yang sesuai dengan kemanfaatan yang di bawah. Yang penting kita ini, saya sebagai pelaku yang ada di bawah ini memang mengutamakan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat secara mandiri, mengelola mandiri dengan baik, sehingga ini bisa menjadikan keberlanjutan ataupun orang-orang yang sadar tentang lingkungan sehingga bisa benar-benar manfaat untuk berkelanjutan. Kalau hanya sebatas mengandalkan regulasi ataupun bantuan apapun, ini yang akan menjadikan kelompok-kelompok masyarakat di bawah itu tidak akan bergerak secara maksimal. Karena masih ada embel-embel tujuan ingin mendapatkan sesuatu dari kelompok-kelompok tersebut. Baik, ini saya mulai dari atas, yaitu yuk pilih sisa konsumsi yang dimaksud. Next, langsung Mbak Nadia, tidak apa-apa. Jadi bisa, ini tidak terlalu banyak sebenarnya pemaparan. Next lagi, ada apa dengan sampah? Ya ini
sudah tahu semua sebenarnya sampah ini. Kalau di telinga bagi orang-orang yang masih belum paham tentang permasalahan untuk mengolah sampah, pasti munculnya bau, menjijikkan, kotor dan segala macam itu sudah wajar karena mereka belum tahu bagaimana tata kelola sampah yang baik. Dan itu pun mendapatkan setiap hari di rumah tangga. Ini saya mencoba mengupas yang ada di rumah tangga. Karena kemandirian itu memang harus muncul dari rumah tangga dulu, paling banyak sampah yang dihasilkan. Terus tidak terakumulasinya sampah, masalah semua orang ini semua dampak ini sudah dirasakan. Pencemaran lingkungan yang tadi institut sudah menyampaikan ini akibat pencemaran, inilah yang menjadikan dampak tidak baik-baiknya, yaitu penghijauan yang ada di sekitar kita. Jadi pengelolaan diserahkan ke pihak tertentu. Nah, ini yang menjadi kendala-kendala pada saat ini di kelompok saya sebagai bank sampah ya. Jadi pengurus bank sampah atau bank sampah induk yang ada di Kabupaten Jember, memang pengelolaan diserahkan kepada pihak tertentu ini yang akan menjadi dominan instan bagi masyarakat kita, yang simple dalam bahasa perilaku, yang penting sampah dibuang pada tempatnya. Pada dasarnya tidak sesuai. Karena saat ini masalah yang sampah dibuang pada tempatnya itu masih belum tepat dan masih salah menurut saya sebagai pegiat sampah yang ada di lingkungan. Karena apa? Sebelum membuang sampah itu memang harus ada pemilahan. Jadi kita harus pilah sampah sesuai jenis, barulah itu kita bisa memikirkan dengan sampah yang dipilah itu dikemanakan. Itu pasti pemikiran kita. Ada sampah organik, sampah residu, sampah yang masih bisa direcycle, atau sampah-sampah yang limbah B3. Ini yang perlu dipikirkan. Tapi dalam rumah tangga itu biasanya kebanyakan sampah-sampah yang dari dapur, yaitu sampah-sampah organik yang sebenarnya tadi sudah dibahas, yaitu di awal video itu sudah disampaikan, bisa memanfaatkan sampah organiknya yang 62% itu dibuat apa? Kompos untuk tabula pot, penanaman jadi kompos di tanaman tipot kan gitu. Nah, itu bisa membantu juga menjadi ketahanan pangan. Saat ini yang kita tekankan ketahanan pangan di rumah-rumah yang sifatnya penanaman tanaman pokok atau sayur-sayuran. Masalah global juga sesuai dengan solusi lokal ini ya, karena kearifan lokal itu tidak sama di seluruh Indonesia, tidak sama. Ada yang karakternya itu enak, ada yang sifatnya itu tidak mau diajak membangun paradigma menjadi lebih baik, ada yang pokoknya macam-macam. Inilah karakter-karakter yang di Indonesia. Jadi masyarakat kita itu masyarakat banyak suku. Jadi ini harus benar-benar kita sebagai pegiat harus tahu kondisi kultur masyarakat itu dari mana. Kita harus masuk dan melakukan pembinaan dan edukasi. Jadi tidak harus masuk menyamaratakan seluruh Indonesia harus seperti ini, tidak bisa. Karena setiap warga atau suku itu punya cara masing-masing, cara pendekatan kepada lingkungan masing-masing. Ini perlu diutamakan juga kepada teman-teman ketika membentuk suatu kelompok bank sampah. Mari kita tahu dulu karakter lingkungan seperti apa, pendekatannya seperti apa, sehingga akan mencapai target di mana kita akan mengedukasi dengan sesuai harapan. Ya, sedangkan sampah tanggung jawabku itu yang memang kita tidak boleh membebankan sampah kita kepada pemerintah, karena kita yang mengkonsumsi. Nah, kita mengkonsumsi kita harus bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, ya jangan menyampah. Ini yang menjadi masalah SDM pada saat ini yang dilakukan oleh masyarakat kita. Maka dengan secara otomatis sudah mengenal sampah, sudah pilah sampah sesuai, walaupun tidak ada bank sampah untuk penyalur pengambilan sampah di suatu tempat atau daerah, saya kira masyarakat kita itu kearifan lokalnya juga luar biasa. Ketika pemilahan sudah ada dengan baik dan benar, yang direcycle itu seperti botol mineral atau gelas atau yang punya nilai ekonomis, kalau memang tidak ada bank sampah, disedekahkan kepada pemulung, kan lebih bagus seperti itu. Jadi pemulung kita membantu, dia tidak mengorek-ngorek sampah di depan rumah, tapi sudah kita siapkan untuk disedekahkan atau diberikan. Itu satu keutamaan. Banyak lagi kalau memang ada kelompok masyarakat bank sampah, monggo ke bank sampah. Kalau memang ada pelapak dekat, monggo disalurkan ke pelapak. Tidak hanya sebatas harus membentuk kelompok banyak, harus menjadikan bank sampah. Tidak. Secara mandiri pun bisa. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita memilah sampah itu dengan benar dan baik, manfaatnya luar biasa.
Karena organiknya kita gunakan untuk kompos. Kecuali yang bisa untuk menjadi permasalahan pada saat itu, yaitu sampah residu yang tidak bisa dikelola. Inilah yang menjadi tanggung jawab sebagai pemerintah, di mana membuang sampahnya harus ke TPA, minimal tempat pembuangan akhir, yang di mana ada pengelolaan sampah akhir. Ini berapa persen? Paling tidak sampai 15% lah sampah-sampah rumah tangga dari residu. Sedangkan kalau memang tidak ada distribusi di situ, berarti inovasi dari kelompok-kelompok masyarakat ini biasanya kalau di pedesaan, ini saya ngomong di pedesaan atau perkotaan, maka residu-residu akan dibuat inovasi, membuat ekobrik, membuat bunga-bunga dari pot dari residu, dari popok, pampers, itu semua sudah terkelola untuk membuat pot-pot yang dari residu, termasuk popok lah. Nah, itu manfaatnya sebenarnya seperti itu. Mulai dari rumah, ya ini memang kita memang pada saat ini saya membicarakan tentang permasalahan ini yang paling banyak sampah itu memang dari rumah. Jadi dari rumah yang tidak bisa terkelola, hanya dibawa dijadikan satu, dibungkus kresek atau dibungkus, kemudian jalan dibuang ke tempat sampah, ke depo sampah, ke TPS, bahkan ada yang paling sangat memprihatinkan, dibuang di saluran irigasi termasuk di sungai ataupun di afur, yaitu pembuangan ke sungai besar, yang dimana dominan ini akan menjadikan dampak kerusakan lingkungan. Kalau dibakar seperti itu pun juga membuat polusi yang sudah tidak baik. Next, Mbak, biar agak lebih cepat lagi, ya utamakan pada saat ini kita mempunyai metode 3A. Kalau di bank sampah ataupun di anak-anak kita terapkan yaitu 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi kita mencoba mencari metode cegah yang pertama. Cegah dalam arti apa? Penggunaan sampah di mana kita kalau sudah tidak membutuhkan, cegah sebelum kita membeli seperti di di Indomaret ataupun di mall-mall. Kalau memang kita punya tempat sendiri, cegah, tidak usah meminta lagi, kita membawa sendiri. Nah, dari asalnya cegah, kita mencoba tidak memusingkan. Memang kalau memang sudah ada media yang sudah digunakan ulang-ulang, ini kan pencegahan untuk mendapatkan sampah lagi. Baru ke tahap pilah-pilah. Setelah pilah, nah, secara pilah itu sesuai jenis. Memang permasalahan di bank sampah pun di masyarakat ini yang menjadi masalah adalah pilah. Pilah sampah sesuai jenis ini kadang tidak sesuai, kadang masih bingung lah, walaupun itu bank sampah. Tetapi ada sistem yang sifatnya lebih mudah untuk cara pilah sampah. Sebenarnya sampah yang kita gunakan, yang kita pegang sebelum jatuh ke tong sampah, dibuang ke sembarang, sebenarnya sampah itu masih bersih. Tinggal hanya bagaimana kita menempatkan sampah itu ke tempat yang bersih juga. Jangan di tempat yang kotor. Ini kesalahan saat ini kan, megang sampah bersih dijatuhkan di tempat yang kotor. Akhirnya ini yang menjadikan masyarakat tidak bisa untuk memilah dengan baik. Tapi kalau tempatnya bersih, sampahnya bersih, saya kira tidak jijik dan tidak bau kalau memang terpilah dengan benar. Jadi cara pilahnya ini, waktu dan durasi cara membuang sampah dengan sembarangan atau pilah itu sebenarnya sama. Yang tidak sama hanya kebiasaan kita. Jadi mudah-mudahan ini nanti dengan adanya teman-teman juga di sini sebenarnya sudah senior-senior semua. Kayaknya kalau Cak Ahmad ini masih baru muncul. Jadi ini lebih bagus kita sharing nanti bagaimana pengelola dengan baik. Dengan kata olah, di mana olah ini sebenarnya hasil akhir yang dilakukan dari rumah tangga itu berapa persen, yaitu biasanya kompos yang biasanya diolah, tetapi kalau yang anorganik itu biasanya ke bank sampah atau ke sedekah ke pemulung, sedekah ke kelompok masjid, karena di sini saya menerapkan di Kabupaten Jember banyak musola-musola atau takmir masjid atau kelompok-kelompok lembaga yang dimana itu semua mengandalkan sedekah sampah karena untuk membantu membangun suatu kegiatan sosial yang ada di kelompok-kelompok tersebut, baik di non-Islam ataupun di masjid, semua itu sudah ada. Dari kita binaannya banyak seperti itu. Dan Alhamdulillah itu sudah bisa berjalan sampai saat ini. Next, Mbak Nadia, monggo, next lagi.
Ini suatu kewajiban sebenarnya sudah saya sampaikan tadi dari awal, sudah saya sampaikan kewajibannya, bagaimana kita sebagai pengonsumsi juga punya sampah, bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri, dan di sini juga kita dituangkan dalam kita sebagai umat muslim sudah ada di sini, sudah disampaikan, sehingga kita harus benar-benar mematuhi apa yang menjadikan satu fatwa, di mana fatwa ini menjaga kelangsungan alam dengan baik, dengan adanya timbulan sampah yang menjadi masalah, bagaimana kita harus bisa mencegah agar lebih baik di dalam berkelanjutan. Baik, langsung Mbak ya. Next. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, membuang sampah pada tempatnya adalah alat yang buruk jika masih dicampur. Dalam arti apa? Tadi saya sampaikan, sampah, tempatnya sampah itu macam-macam. Kadang di pinggir jalan itu sudah ada sampah, ya tempat sampah. Di Dipo sampah, ya ada sampah. Di Amrol juga ada sampah. Di TPS juga sampah. Tapi ketika semua sampah dimasukkan ke situ, tidak ada pengelolaan yang tepat, maka akan menjadi masalah. Minimal bau, overload sampah, TPA yang sudah timbulannya semakin banyak, dan tidak bisa dikelola. Ini kan apa? Pola-pola masyarakat kita masih menjadikan satu sampah, karena dia itu restribusi sampah, membayar pengambil sampah, sehingga seenaknya dia itu menaruh sampah semuanya ke situ, padahal itu tidak sesuai. Kalau kita hitung-hitungan dengan kebaikan yang ada, kita mengelola sampah, manfaatnya adalah memilah sampah itu sebenarnya sangat sangat menguntungkan bagi diri kita sendiri. Kalau hitung-hitungan secara ekonomis, itu kalau sampah kita buang dalam 1 bulan dengan restribusi yang kita berikan kepada pengambil sampah, saya kira itu lebih banyak sampah yang kita buang nilainya. Itu bisa lebih dari 50.000 tergantung dari pengonsumsi, yaitu yang dari keluarga kita masing-masing. Karena kita sudah mengacu kepada setiap hari, sebenarnya kita itu ini minim sampah, tidak sadar membuang uang Rp250 per jiwa. Berarti kalau satu rumah 4 berarti 1.000. 1 bulan berapa? Restribusi berapa? Kan gitu. Itu hitung-hitungan kita sebatas sebagai bagaimana memanfaatkan sampah biar tidak jadi satu timbulan semakin banyak. Sehingga TPA overload, banyak ledakan-ledakan dari gas metan yang dilakukan di TPA, sehingga membuat masalah di TPA tersebut. Ya, next. Terus ini ada yang saya tadi sudah tong sampah. Bener, ini tempatnya sampah. Nggak salah, ada tempat sampah juga, ada yang warna hijau, merah. Kadang ya tidak sesuai dengan penempatan sampah. Karena apa tidak sesuai? Karena yang dibawa sampahnya tercampur. Akhirnya masyarakat dominan menaruh sampah seenaknya. Walaupun ini tempatnya sampah anorganik, yang masuk ya organik. Sampah organik masuknya yang anorganik. Karena dia membawa tidak sesuai pilihan. Nah, karena ini yang menjadi masalah kita itu memang di sumber masalahnya itu sampah dicampur dijadikan satu sama kresek. Banyak sekali, karena apa? Masih banyak airnya juga masih dibawa jadikan satu. Es itu sekarang itu sudah luar biasa, banyak macam-macam variasi. Lah dengan di jalan ini tumpukan sampah, sebenarnya ini bukan TPS, bukan depo sampah, tapi karena setiap hari ada yang membuang, tidak ditangani dan tidak lakukan untuk pembersihan, maka akan menjadi banyak timbulan sampah. Semua bisa membuang ke situ. Walaupun ini dibersihkan berkali-kali, tanpa melibatkan warga sekitar, pemerintah sekitar, ini akan terus timbul, tidak ada penyelesaian. Sampai kapan dampak ini akan terjadi? Sampai kapanpun dampak ini akan muncul. Tetapi cara untuk mengecilkan bagaimana dampak ini yaitu dari sumbernya. Jadi orang-orang di sini harus diedukasi, dari mana warga ini diedukasi. Saya kira kita tidak bisa merubah paradigma masyarakat menyulap kayak harus saat ini harus seperti ini, enggak. Harus bertahap, harus ada contoh yang harus dilakukan oleh masing-masing daerah atau wilayah. Next, ini dampaknya sudah luar biasa. Mulai tahun berapa itu terjadi kemarin, memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 22 ya, itu sudah kita peringati karena apa? Dampaknya itu sangat luar biasa dan bisa menghilangkan peta, ya peta desa, ada 2 desa mungkin, dan korbannya berapa itu 100 lebih.
Jadi ini suatu dampak yang telah terjadi yang diperingati Hari Peduli Sampah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan semua teman-teman atau Bapak Ibu sudah melakukan gerakan ya, di mana gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup ini tidak hanya sebatas sampah tapi kata institut tadi yaitu penanaman. Ini suatu komitmen yang baik dan bagus, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan karena untuk mewariskan kepada anak-anak cucu kita. Nah, ini tempat-tempatnya, ini cara pila ini terlalu mewah kalau bagi saya. Karena ini memang kita ngambil sampel yang ada di sekolah-sekolah, karena di dalam kelas itu pasti ada pemilahan sampah yang sudah memasuki anak-anak yang sekolahnya berlevel adiwiyata. Jadi sudah perilaku pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Next, Mbak Dia, kita biar lebih banyak kita itu sharing-sharing, lebih bagus. Kalau hanya materi ini kan kayaknya bisa masih dipelajari bareng-bareng. Nah, sumber sampah nasional ini yang paling dominan banyak kan ada sampah rumah tangga. Ini yang paling banyak. Maka paling nomor satu memang SDM, yaitu dari sumber dari rumah tangga ini benar-benar terkelola dengan baik. Minimal ya inilah kemandirian, bukan kita mengandalkan harus ada campur tangan pemerintah yang akhirnya ini yang akan menjadi permasalahan tidak ada keinginan untuk merubah secara sendirinya. Jadi kalau kita pakai aturan langsung berubah, tapi berapa sih kemampuan peraturan itu untuk melakukan orang-orang berubah? Paling setelah peraturan habis. Tapi kemandirian inilah yang akan menjadikan dampak keberlanjutan walaupun tidak ada aturan, tidak apapun, tapi kita tetap melakukan kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah baik gitu. Next. Ini komposisi dari beberapa, kita coba ini mengambil ini timbulan sampah, ada yang dari berapa persen itu ya. Jadi yang paling banyak memang dari sampah organik 60% ya, 60%. Sebenarnya kalau sampah residu itu minim. Nah, ini yang menjadi permasalahan saat ini. Kalau yang lain sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah yaitu dari masyarakat sendiri cara mengelola sampahnya. Next, Mbak. Sisa konsumsi, di mana sisa konsumsi itu organik ini sudah terorganik secara pemilahan seperti ini. Ya, residu, ada anorganik ya. Kalau anorganik ini kalau sudah mengacu kepada teman-teman pegiat bank sampah, saya kira pemilahannya lebih banyak lagi, ada sampai 38 jenis, di mana menyesuaikan dengan jenis masing-masing sehingga mendapatkan nilai secara ekonomis lebih tinggi. Ya, itu dari sampah anorganik. Kalau organik sih itu walaupun tidak ada fermentasi secara alami, yang penting ada tempat yang di mana fermentasi bisa dilakukan. Dengan setiap rumah tangga mempunyai starternya, saya kira banyak dari rumah tangga, ada yang dari air cucian beras, ada yang dari E4, tergantung dari rumah tangga itu menggunakan starter untuk pembuat pengomposan. Kan yang menjadi masalah saat ini memang di mana tempat pun itu adalah residu ya, residu. Kalau B3 ini memang ada penanganan khusus di suatu daerah yang memang khusus menangani limbah B3. Dengan residu itu masih larinya ke TPA, sehingga di TPA ini masih belum ada solusi, mungkin dibuat belum ada cara membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menghabiskan sampah residu ini. Next, Mbak, kita tidak panjang, biar enak sharing yang panjang saja ya Bapak Ibu. Ragam sisa organik ini sudah, kalau di masyarakat atau kelompok ada yang dibuat ekoenzim, ada dibuat ini itu macam-macam, sudah bisa. Karena apa? Pada saat ini tutorial di YouTube sudah banyak dari bank sampah, sudah memberikan pembelajaran tentang bagaimana mengelola sampah. Adapun dari minyak jelantah pun bisa dimanfaatkan lagi, dikelola lagi, ataupun kerjasama dengan PT yang sudah mempunyai badan kekuatan hukum untuk mengelola limbahnya. Itu ya, masih ragam sisa organik ya, di mana ini masih dominan, masih sekarang itu tidak ada pembatasan distributor kemasan ya, distributor kemasan, tidak ada pembatasan bagaimana sampah-sampah ya medianya yang digunakan, sehingga ini menuntut kemandirian masyarakat untuk bagaimana mengatasi permasalahan media-media yang baru.
baik dengan adanya sampah residu yang dibuat media atau sampah yang masih didaur ulang begitu. Next, Mbak. Udah. Ya, terus nilai B3 tadi sudah. Kalau limbah B3 sebenarnya tidak terlalu banyak di rumah tangga, yang banyak itu malah ada di lembaga puskesmas ataupun di tempat-tempat kosmetik, ya itu yang paling banyak. Jadi kalau di rumah tangga hanya sebatas paling baterai itu aja ataupun tinta printer itu. Saya kira itu masih bisa diatasi untuk permasalahan kita bisa membuangnya kepada yang sudah mempunyai MOU dengan pemberangusan limbah B3 di daerah itu ada. Next. Ya, ini tip memilah di rumah ya Bapak dan Ibu. Ini sederhana sekali, tidak butuh tempat untuk membeli, tidak. Sebenarnya kita sudah setiap hari mempunyai kantong plastik atau kresek ataupun sejenisnya. Itu bisa digunakan beberapa kantong kresek ditaruh di dapur, ada satu khusus organik, jadi jangan dicampuri plastik. Kalau organik ya khusus organik. Kalau residu ya khusus residu. Kalau yang masih bisa didaur ulang, kayak plastik PP, HDPE itu masih plastik sablon, bungkus beras itu masih didaur ulang. Tetapi kalau yang residu yang ada aluminium foilnya itu atau mika ataupun styrofoam itu tidak bisa didaur ulang sehingga itu menjadikan sampah residu pada saat ini di bank sampah kita. Nah, tentukan sisa konsumsi apa saja yang akan dipilah. Saya kira di rumah tangga itu paling paham itu tentang sampah ada di rumah tangga adalah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya habis bangun tidur, mandi, langsung berangkat. Tapi ibu ini yang melakukan biasanya bersih-bersih ataupun punya batur di rumah akan tahu sampah yang di kamar tidur itu sampah apa, sampah di ruang tamu apa, sampah di kamar mandi apa. Sebenarnya sampah-sampah semuanya itu ada nilai ekonomisnya. Kalau benar-benar bisa memilah. Itu. Next, Mbak. Ini tong sak ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk pengomposan juga bisa, untuk penempatan sampah anorganik pun juga bisa. Karena ini fungsinya dua, jadi bisa untuk ngompos juga bisa ini, karena kuat. Jadi kalau di kita di Jember itu sudah banyak melakukan pengomposan pakai sak ini, cuma untuk anorganiknya pakai jenis karung yang biasanya sisa dari apa ya, dari pupuk ya, dari pupuk yang dari petani itu biasanya digunakan. Next. Oh iya Bapak Ibu, jadi untuk kalau memang di sini saya sebagai pembina bank sampah, binaan kita itu tidak perlu tempat yang khusus, tidak. Karena kelompok-kelompok itu kadang menggunakan apa ya, tempat-tempat yang tidak permanen. Yang penting jadwal dari kegiatan untuk pengumpulan sampah itu tepat waktu. Itu aja. Kalau ada bank sampah, kalau tidak ada bank sampah, ya itu lagi kembalikan kita berbagi kepada pemulung atau setiap minggu sekali atau beberapa hari sekali bisa diambil. Ini contoh pilihan mulai tadi sudah kita berikan Bapak Ibu, nanti bisa diambil, ada botol, ada semua. Sebenarnya sampah itu semua manfaat karena kelihatan dicampurnya itu tidak manfaat. Next, ini bank sampah yang kita bina, ini ada namanya ini kalau di Jember ini namanya hampir sama dengan saya ini Ibu yang memegang tabungan emas. Kita memang bermitra dengan BUMN yaitu dari Pegadaian. Kita ada tabungan emas yang di mana tahun 2023 kita mendapatkan reward tabungan emas terbanyak seluruh Indonesia. Pada saat ini sudah mencapai hampir tadi laporan ada 527 penabung emas dari sampah dari nasabah-nasabah yang dari PSU-PSU binaan. Nah, ini Perbanusa juga sebagai kemitraan saya yang sudah lama juga sama-sama bernaung di pengelolaan sampah. Ini yang disalurkan di bank sampah, termasuk bank sampah yang ada di seluruh kabupaten. Gitu, Mbak Nadia. Next. Ini sudah pilihan ini bisa dipelajari nanti. Mbak Nadia, langsung saja.
biar waktu dan tepat. Nah, mungkin dari Bapak Ibu banyak nanti akan sharing atau pertanyaan. Next, kertas sudah tahu sudah. Ini beling kita di sini juga memanfaatkan untuk mengambil karena bedanya bank sampah dengan pelapa itu jauh. Kalau bank sampah kita itu mengambil semua sampah, walaupun nilainya kecil, tetap kita ambil. Tapi kalau pelapa secara item kan ada yang ambil khusus ini, khusus ini, khusus ini. Jadi dia tidak bisa mengambil dalam satu global semuanya tidak bisa. Maka dari kita ini sebagai bank sampah induk mengumpulkan, kemudian memilah dan di sini kita terapkan pemilah langsung masuk ke proses giling. Jadi enggak kotor lah, jadi langsung ke proses giling dari bank sampah induk. Siap, next. Oke, tidak ada masalah sebenarnya bagi permasalahan sampah. Yang menjadi masalah itu dari kebiasaan kita, karakter kita. Karena pada saat ini masyarakat kita itu eh, apa ya, banyak kesibukan. Saya kira ya banyak kesibukan, banyak permasalahan yang harus dilakukan. Tapi sebenarnya tidak terlalu fokus kepada permasalahan sampah ketika sudah menjadikan kebiasaan. Karena yang menjadi keterlambatan kita yaitu dalam mengelola sampah itu alasannya. Jadi banyak alasannya. Tapi kalau kita berusaha untuk memaksimalkan, menyempatkan secara bertahap, nanti pun kemudahan-kemudahan itu pasti akan didapatkan. Itu. Nah, jadi mulai saat ini mari kita sama-sama belajar bertahap. Tidak harus langsung 100% bisa mulai, tidak. Semua itu tahapan, di mana itu ada kekurangan atau apapun itu diperbaiki. Tapi kalau memang ini permasalahan yang nantinya dominan akan menjadikan permasalahan ke depan, mari kita sekarang berjuang untuk memberikan kemanfaatan keberlanjutan kepada generasi yang akan datang. Next. Ya, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan tadi, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini tidak terlalu banyak. Karena pengalaman kita itu kadang tidak sama, ada yang lebih bagus dari saya banyak, saya ini tidak bagus, ada yang lebih bagus banyak. Karena semua itu kita belajar sama-sama. Gitu Pak Nadia, monggo dilanjut untuk berikutnya. Oke, wah, materi yang sangat luar biasa ya Bapak yang telah disampaikan. Baik, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Boleh langsung on mic atau raise hand terlebih dahulu. Oke, izin Bapak mungkin saya izin membacakan tadi ada yang bertanya di kolom chat ya. Siap, nggih, Nanti Pak. boleh Pak. Ini pertanyaan aja Suaranya, sinergi dengan mulai suaranya, dari masyarakat. Oh iya, izin Bapak, suaranya, Pak. suara saya masuk. Oke, cek suara saya sudah masuk kembali. Sudah, Pak. Oh, oke, oke. Eh, izin Bapak Farizal, apakah mau menyebutkannya saja? Saya sudah raise hand. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Boleh bertanya ya Mbak? Iya, dipersilahkan. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Ahmad Sugiarto membagi sharing pengalamannya, gitu ya, yang luar biasa. Jadi memang saya kebetulan dosen perguruan tinggi yang concern terhadap sampah gitu ya, dan selalu mengajarkan kepada mahasiswa bahwa kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Kalau perlu zero, apa namanya, zero, apa namanya, dari sampah ini kita manfaatkan gitu ya. Kalau bisa jadi produk gitu ya. Jadi memang kebetulan juga saya lama di negara maju gitu. Kalau di sana itu betul-betul mereka itu membuat produk, katakanlah pupuk organik dari sampah yang ada, sampah kota terutama dari bekas konsumsi masyarakat gitu ya. Itu mereka benar-benar sudah dipilah gitu ya di awal. Kemudian di Tokyo gitu ya. Nah, kemudian dia di over ke pinggiran Tokyo itu untuk diberikan pada petani, hasil
dari sampah tersebut yang sudah tidak perlu dipilah masukin ke dalam fermentor yang sudah disediakan gitu di provinsi di sekitar Tokyo gitu. Nah, pertanyaan saya gitu Pak Ahmad Sugiharto, mungkin kita mulai dari awal gitu ya. Kalau bicara mengenai sampah banyak bertumpuk dan sebagainya, saya pikir di mana-mana seperti itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya pikir udah bagus. Kita harus selalu concern terhadap sampah ini ya. Saya salut juga dengan Pak Ahmad Sugiharto gitu. Nah, mungkin kita bersama-sama untuk bisa membuat satu apa namanya lokasi tempat di mana-mana, paling tidak di RT kita lah gitu ya. Seperti saya bikin di RT kita, dipilah sampahnya dengan baik sehingga sampah organik yang tanpa kaca, apa namanya kaleng dan plastik gitu ya. Terus sama yang barang B3 tadi Pak Ahmad Sugiharto juga katakan di PPT-nya ya, itu sudah benar bisa dipilah gitu. Nah, sampah organik yang bisa didekomposisi itu perlu kita kumpulkan bersama, nanti itu kita kumpulkan. Nah, mungkin saran saya eh, tambahan barangkali kita harus bisa membuat seperti itu gitu ya. Jadi seperti di negara maju. Kalau di negara maju memang dikelola oleh pemerintahnya. Tapi kita kadang-kadang ya sudahlah kalau kita mengandalkan pemerintah ya mungkin pemerintah sudah banyak yang pikirkan gitu ya. Kita mencoba apa memikirkan kita punya satu wilayah sendiri deh gitu untuk bisa memisahkan ini sehingga kita membuat bank sampah komplek kita misalnya katakan komplek X gitu ya. Jadi ini ada eh, bank sampah di komplek kita, bisa kita kasih kemana-mana, atau kita bikin satu proses dekomposisi sendiri gitu di dalam komplek kita ini, sehingga kita bisa kasih petani dan sebagainya. Kita kasih karena ini memang kan gratis gitu ya, dan sampahnya kita kasih. Jadi insya Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, bisa amal yang terbaik lah insya Allah buat kita semua yang sudah bisa pertama memikirkan pengelolaan sampah, supaya jadi zero gitu ya dan kemudian juga bisa memberikan amal baik untuk petani gitu. Kira-kira gitu Pak Mas Sugiharto ya, usulan saya barangkali. Makanya tadi saya tanya juga di kolom chat apakah kita bisa seperti itu gitu. Dan saya pikir bisa lah. Tapi nggak usah besar-besar lah negara levelnya, tapi level di sekitar kita saja lah barangkali begitu. Itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ahmad Sugiharto, terima kasih juga Siap. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung tak sharing kayak Mbak Dian ya. Ya. Boleh, boleh. Ya, terima kasih Pak dosen. Memang harapan kita kalau di Jember saya punya kelompok punya binaan BSU di Politeknik di UNED Jember sudah ada bank sampahnya. Dari teman-teman mahasiswa sudah bisa mengelola sampahnya, yang ada nilai ekonomisnya kita ambil, yang residu ada di TPA dan ada inovasi juga. Dan alhamdulillah kita mempunyai binaan juga. Saya juga sebagai pembina desa Beseri yang ada di Kabupaten Jember. Di satu desa itu sudah ada tidak ketergantungan lagi dengan pupuk yang langka, di mana dari petani sudah bisa secara mandiri memberikan membawa kompos organiknya ke sawah-sawah sendiri ya. Jadi di petak-petak sawah itu dia mempunyai lubang di mana di situ akan ditempatkan yaitu sampah-sampah organik yang dari rumah, dibawa dari rumah, kemudian ditaruh di situ, kemudian fermentasinya secara alami dengan air cucian beras, E4, tetes atau apapun. Jadi sehingga pada waktu mengairi maka sumurnya itu di tempat sumurnya itu masuknya air lewat situ sehingga secara alami dia itu bisa menjadikan pupuk organiknya. Jadi lama-lama juga insya Allah akan mengurangi pupuk yang kimia seperti itu. Kalau di perumahan kita sudah mempunyai banyak teman-teman dari pegiat itu juga sebagai tanaman yang ada di tabulapot yang di mana ada tanaman sayuran, semua itu memang sudah digerakkan karena ini mengurangi sampah organik sendiri, dimanfaatkan sendiri karena itu luar biasa. Dan alhamdulillah kita di Bank Sampah Induk Karya Mandiri masih mempunyai binaan sekitar 106 bank sampah unit yang ada di seluruh Kabupaten Jember. Gitu Bapak dosen, mudah-mudahan nanti dukungan dari akademis paling sebenarnya paling dominan yang harus menyuarakan ini dari anak-anak akademis karena mereka itu punya of the power-nya luar biasa. Kalau kita ini kan sudah di atas orang milenial, bukan milenial lagi apa ya. Kalau ya kita ini sudah yang paling keinginan tinggi tapi powernya tidak ada kan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Pak dosen bisa memberikan satu masukan atau dari anak-anak itu bisa
menjadikan satu kegiatan yang positif untuk berlanjutan. Terima kasih Pak Dosen Pak Fafidel. Ya baik, Alhamdulillah. lanjutkan Pak ya, itu perbuatan yang mulia Pak. Lanjutkan. Siap. Mari kita sama-sama berjuang ya. Alhamdulillah. Ya, Kalau siap perlu saya siap Pak buat Dosen. untuk dekomposernya, saya kebetulan punya juga gitu. Ya Siap lanjutkan Pak. siap. Ini sesuatu yang Siap. bagus sekali. Ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas tanggapannya juga pertanyaannya. Oke, izin Bapak, saya izin membacakan kembali. Ini ada pertanyaan yang masuk di kolom room chat. Bagaimana mengedukasi tingkatan masyarakat yang macam-macam supaya sadar untuk memilah sampah? Karena ternyata di beberapa tempat saya lihat meski sudah disiapkan masing-masing tempatnya, tetap saja masing-masing isinya macam-macam. Seperti itu Bapak pertanyaannya, monggo boleh langsung dijawab saja. Ya, kan saya sudah bilang tadi setiap daerah dan nilai tidak sama karakter dan kultur masyarakatnya, sehingga kita harus pendekatan secara edukasinya itu dari sisi mana kita pendekatannya. Kita tidak boleh memaksakan karena kesadaran itu sangat sangat mahal bagi saya. Karena apa? Kalau saya ngomong tentang permasalahan tentang pengelolaan sampah, yang paling mahal saat ini untuk mengelola sampah itu bukan dari dari anggaran, pembiayaan, tidak. Yang paling mahal saat ini di Indonesia itu kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat itu yang paling mahal sebenarnya. Ya kita sebenarnya kalau di bank sampah itu mencoba mendekati tidak harus banyak dulu. Karena kalau tidak ada contoh yang melakukan kegiatan ini, maka dia tidak akan menular. Ini namanya virus-virus yang mungkin virus-virus tentang kebaikan ini harus kita tularkan walaupun tidak secara global tapi sedikit demi sedikit tapi harus konsisten. Tapi memang banyak bank sampah ini ujung-ujungnya ketika yang membentuk bank sampah ini dari pemerintah gitu ya, sehingga dia mau ujung-ujung ketika tidak ada perhatian atau sapras yang diberikan maka dia akan berhenti. Maka kalau Cakmat di Jember memang membentuk bank sampah ini secara mandiri. Kalau memang sadar saya bentuk, kalau tidak sadar ya tidak saya bentuk. Kalau kita mengarahkan orang sadar kan lebih mudah daripada orang yang tidak sadar. Itu aja. Jadi kalau kita mendekat kepada masyarakat, ayo, tidak mungkin semua masyarakat sama. Ada yang bisa mau diajak kerjasama, minimal tokoh agama. Kenapa saya memberikan tokoh agama Islam ini yang harus dominan menangani permasalahan sampah? Ingat, soalnya plastik terurai ini ratusan tahun. Bahkan bisa ada yang tidak terurai kan gitu. Nah, ketika ini kita membuang sadar tidak sadar, menjadikan dampak, menjadikan masalah di lingkungan, menjadikan masalah di habitat lain. Salah enggak kita? Kalau menurut agama apapun, kalau melakukan kesalahan itu dosa enggak? Dosa. Kalau Islam melakukan apa? Dosa jariah, dosa yang berkelanjutan yang dilakukan oleh kita secara tidak sadar. Ini harus kita pahami. Makanya saya kalau ke pondok atau ke pesantren itu saya menyampaikan seperti itu. Kita tidak sadar merusak alam ini tapi berkelanjutan. Kita sudah tidak ada meninggal umur 100. Ya 100 itu masih bagus, 90. Kita masih punya tanggung jawab di situ. Maka ini harus kita gaungkan. Benar-benar kita itu sudah mendolimi bumi ini dengan sengaja. Saya kira seperti itu, Mbak Nadia. Itu, Ibu. Siap? Sudah, Mbak Oke, Nadia. baik, Mbak. Terima kasih. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, Pak, yang masuk di room chat Siap. juga. Izin bertanya ya, Pak Ahmad Sugiarto, bagaimana caranya melakukan kompos di lingkungan kota yang halaman rumahnya terbatas, serta bagaimana cara menghilangkan bau selama fermentasi karena tetangga terimbas bau tersebut, membuat mereka marah. Jadi serba salah, Pak. Tolong masukannya, Pak. Terima kasih. Iya. Seperti itu, Pak, rupanya pertanyaannya. Ya, siap. Memang kalau di perumahan itu kadang memang tipenya tipe perumahan yang sangat padat kan gitu ya. Tetapi kalau kita melakukan pengomposan dengan benar ya tidak ada bau. Yang bau itu sebenarnya sampah dicampur ditaruh di depan rumah di bak sampah. Itu satu malam aja bau karena sudah bercampur dengan plastik. Tapi kalau kita mempunyai bak atau timba yang ada tutupnya, ada dilobangi bawahnya, membuat pembuangan lindinya, saya kira kalau sudah organisasi tidak bau, nggak ada baunya. Nah, yang bau itu karena sampah yang terbuka tidak ada fermentasi, tidak ada cara bagaimana membuat komposter ya tetap bau. Apalagi
di Jember ini ada teman-teman dari Bank Sampah Unit itu sudah membuat apa ya namanya sampah organik dibuat pakan magot, itu ada sudah ada, tapi itu masih ada baunya kalau magotnya yang karena sampahnya terbuka, tidak tertutup kan gitu. Tapi kalau untuk pengomposan memang harus bisa mempunyai tempat yang sebenarnya tertutup, tapi bawahnya ada pembuangan lindinya nanti secara otomatis dibuat penyiram untuk tabula pot ataupun tanaman yang di dalam pot. Sebenarnya ini dari cara kita teknis aja di lapangan seperti apa. Karena bau pun, bau bisa menghilangkan bau, bisa. Kita sebagai bank sampah itu semua itu bisa membuat ekoenzim. Ekoenzim itu juga memudahkan tidak bisa bau juga karena bisa membersihkan kamar mandi, di toilet. Sebenarnya banyak manfaatnya. Tinggal dari inovasi dari ibu-ibu yang ada di rumah tangga. Bagaimana cara membuat ekoenzim? Buat sendiri. Buat apa? Satu, menghilangkan bau, lalat, dan apapun yang di rumah itu sekira menjadi segar, ataupun di kamar mandi. Saya kira ini sebenarnya karena dari kegiatan bank sampah itu kalau kita terapkan sebenarnya pemanfaatannya luar biasa. Tinggal hanya bagaimana mengaplikasikan, bagaimana bertahap kita harus melakukan dari yang sekecil dulu. Nggak harus semua global. Yang tahu ini dilakukan dulu. Kemudian, oh sudah tahu yang ini, satunya ini. Jadi akan bertahap, akan menjadi lebih baik. Kalau tidak, oh males, sudah tidak semua mau dipikirin, tidak akan selesai. Itu Mbak Nadia, jadi ya Mbak Dian, ya jadi yang sifatnya sederhana saja kita lakukan, yang kita tahu dulu apa, yang tidak tahu monggo kita di sini Cak Mat sudah ada di grup WA sini, monggo nomor kontaknya, sharing-sharing tidak apa-apa. Kita memberikan kesempatan, kita mau beramal lagi, beramal apa lagi kalau tidak hanya beramal dengan bagaimana kita memberikan paradigma perubahan kegiatan yang baik kepada masyarakat kita. Itu Mbak Dian. Oke, baik Bapak. Rupanya masih banyak yang mau bertanya ya Bapak, karena masih ada yang raise hand juga. Izin Bapak, mangga Ibu Zuhra untuk mengumpulkan pertanyaannya. Terima Dipersilakan. kasih. Ya, terima kasih kesempatannya. Begini Pak, yang Bapak sampaikan dari awal itu memang benar, kondisinya sudah seperti itu. Nah, yang saya langsung ke tujuan, apakah ada FS yang bisa kami pedomani jika kami ingin membuat atau mencarikan investor atau sebuah investasi di daerah, uh, supaya kami punya gambaran berapa bagaimana kelayakan usaha yang bisa kami lakukan dari sampah ini. Mohon informasinya jika ada link atau dokumen-dokumen yang bisa kami pelajari. Terima kasih. Ya. Jadi begini Ibu Zara, kita memang dari Bank Sampah Indo ini namanya saja Bank Sampah Karya Mandiri. Secara mandiri kita memang mencari relasi-relasi ketika sudah mendapatkan banyak sampah yang kita kelola dengan dengan secara mandiri, sehingga kita punya mitra-mitra. Mitra-mitra memang di Bank Sampah ini secara otomatis kita tidak bisa menghindar dari manajemen yang sehat. Kalau sudah manajemennya tidak sehat, ya tidak jalan kan gitu. Tapi kita mempunyai sistem manajemen yang sehat di mana kita tidak saling merugikan, tapi saling keterbukaan antara nasabah, antara kelompok bank sampah unit, antara bank sampah induk dan mitra-mitra saya. Sehingga dalam arti pengelolaan sampah secara manajemen itu benar-benar terjaga sehat sehingga tidak ada yang dirugikan, sehingga akan berjalan terus. Yang menjadi masalah bank sampah kadang di situ. Cara mengelola manajemennya tidak tepat, sehingga ujuk-ujuk sudah kumpul sampah, hanya tidak tahu sampah kemana, akhirnya dibeli seenaknya, tidak ada harga-harga yang sudah dikeluarkan dari yang mengatur ritmenya dari profit-profit itu, sehingga malas untuk mengumpulkan lagi. Itu paling banyak di situ. Jadi kalau kita sebenarnya sistem kita itu mengamankan semua pegiat yang ada di sampah ini, karena kalau tidak ditekan dengan secara manajemen dan keterbukaan yang baik, ini tidak akan berkelanjutan. Karena itu kesadarannya harus benar-benar keterbukaan lah. Jadi kalau untuk link-link ke PT-PT yang sifatnya mengambil itu banyak sekali sebenarnya. Kalau di Jawa itu banyak. Tapi kalau di luar Jawa memang kos untuk pengeluaran itu lebih tinggi diakomodasi. Jadi teman saya kemarin yang dari NTB itu sudah menyampaikan saya, hitung-hitung dulu kos pengeluarannya, lebih baik dicacah atau pres kan gitu. Akhirnya
dipres saja, jangan dicacah. Karena pabrikan kadang ketika ada presan kadang tidak sesuai, akhirnya potongan tinggi. Ini memang invest ini belum masuk kepada pegiat, kebanyakan masih belum melirik kalau invest. Tapi kalau secara mandiri kebanyak-banyak itu pelapa ataupun pengepul kelas kakap atau itu banyak invest yang masuk situ. Tapi kepada kita teman-teman yang ada di bawah itu masih belum ada. Wong investnya dari mereka itu bagaimana untuk membina. Sebenarnya itu harapan. Nanti kan mungkin di sini ada para bapak yang punya relasi yang sifatnya bisa memberikan invest ya, ini Mbak Bu Jahra ini bisa berharap nanti mungkin di sini komunitasnya bisa meluas, bisa kerjasama dengan baik. Itu saya kira kalau sudah sesuai dengan harapan dengan masyarakat bisa disejahterakan dengan adanya kegiatan seperti ini, saya kira sudah akan berjalan dengan baik. Begitu Mbak Jahra. Terima kasih. Izin boleh tambah dikit? Iya, monggo, monggo, Mbak Jura. Ya, tadi kebetulan ada Pak dosen ini. Ya. Salam kenal Pak dosen. Ya, biasanya kan ini Pak dosen juga sering buat penelitian ini. Mungkin mana tahu Pak ada informasi eh, bagaimana menyusun kelayakan usaha. Nah, jadi itu bisa menjadi pedoman teman-teman di daerah ya. Jadi daerah pun juga bisa mencarikan investor agar masuk ke daerah tersebut. Nah, jadi kita udah siap ini loh kelayakan usaha yang bisa dibangun di daerah kita. Nah, itu saya maksud seperti itu.